Jadi sebelumnya kenalin nama saya Firza Piratola dengan NIM 1421014 dari TL21 asal dari NTB. Di sini saya akan melakukan praktik UP acara ke-11 praktik PLN yaitu perancangan unit sedimentasi. Jadi buat soal yang pertama itu apa pengaruh aliran turbulen pada proses sedimentasi dan bagaimana cara untuk menangani aliran yang turbulen. Jadi buat pengaruh aliran yang turbulen itu sendiri, seperti yang kita ketahui, kalau aliran turbulen itu kan dia aliran airnya tuh kayak gede gitu loh, sama kenceng. Sehingga sedimen-sedimen yang terbawa sama aliran turbulen ini bakalan susah mengendap dan cenderung bakalan mengalir terus-terusan mengikuti kecepatan si alirannya tersebut. Nah, kalau dia alirannya turbulen, vlog-vlog yang telah terbentuk di proses-proses sebelumnya itu nggak bakalan bisa ini lagi loh kayak dia bakalan pecah nantinya kalau ada alirannya turbulen karena kan dia gede ya alirannya. Terus nantinya proses sedimentasinya juga nggak bakalan berlangsung dengan efektif itu sama tidak berlangsung dengan semestinya lah intinya. Sehingga buat cara menangani aliran yang turbulen ini sendiri yaitu dengan cara pembuatan zona inlet yang pipanya itu langsung lateral ke bawah. Jadi kayak vertikal gitu loh langsung ke bawah sehingga sama dia harus berlubang ya kayak gitu sehingga tidak akan mengganggu proses sedimentasi yang terjadi dan aliran airnya itu bakalan langsung mengalir ke bak pengendapan. Terus buat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama tentunya ada kecepatan alirannya, terus ukuran partikel, habis itu densitas airnya, terus bentuk baknya, sama zona inlet dan outlet. Kalau zona inletnya itu kan seperti yang kita bilang tadi, dia itu alirannya harus laminar. Tapi kalau zona outletnya itu sendiri, dia harus memiliki kedalaman yang sesuai. Tuh. Nanti kalau nggak sesuai ukuran sama dimensinya, bakalan kurang efektif. Gitu. Terus soal yang ketiga, apa fungsi dari adanya lubang kecil di setiap sisi peta? Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, fungsi dari adanya lubang-lubang kecil ini biar nanti alirannya itu nggak turbulen. Jadi ketika dia alirannya laminar, itu vlog-vlog yang terbentuk kan nggak bakalan pecah dan prosesnya juga nggak bakalan lama. Tapi kalau misalkan dia nggak ada lubang sama sekali, jadi kayak fungsi dari lubang itu sendiri biar aliran airnya tuh kalau misalkan turbulen dia bisa langsung loncat gitu loh. Bukan loncat sih kayak keluar dari lubang-lubang yang ada gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak ada lubang-lubang kecil di setiap sisi dari pipanya itu sendiri, kemungkinan buat alirannya itu turbulen bakalan lebih besar. Terus proses sedimentasinya juga nggak bakalan berlangsung efektif dan bakalan berlangsung lama karena ya seperti yang kita ketahui kalau turbulen dia bakalan langsung aja gitu loh loss gitu dan nggak bakalan ada proses sedimentasi gitu. Terus soal yang keempat, pada zona pengendapan sebutkan tipe aliran yang dibutuhkan serta alasan kenapa perlu menggunakan tipe aliran tersebut. Kembali lagi sudah kita jelaskan pada soal yang pertama, buat tipe alirannya itu sendiri ya harus laminar biar vlog-vlog yang terbentuk itu nggak pecah. Terus proses sedimentasinya juga bisa berlangsung efektif dan nggak lama. Terus kalau dia alirannya itu laminar kan dia kayak pelan-pelan gitu kan aliran airnya nggak kayak turbulen sehingga partikel sedimen yang akan terbawa oleh air itu bisa langsung mengalir di bak pengendapan seperti itu. Terus soal nomor 5 yaitu menurut kalian apakah sedimentasi harus ada di setiap unit pengolahan limbah? Ya, kalau menurut saya sih harus dan wajib gitu. Kenapa sih harus dan wajib? Ya, soalnya kan seperti yang kita ketahui, sedimen itu kan dia nantinya buat menampung atau mengendapkan vlog-vlog yang ada atau yang udah terbentuk gitu loh. Supaya nanti air limbah yang sedang diproses atau yang akan diproses itu bisa bagus dan sesuai baku mutu. Kalau misalkan masih ada sedimen-sedimennya kan dia bisa jadi nggak sesuai sama baku mutu gitu loh. Dan bakalan kurang bersih dari air limbah yang bakalan diproses. Jadi perlu adanya proses sedimentasi ini biar air yang keluar atau air yang dihasilkan dari hasil pengolahan limbah itu bisa benar-benar bersih dan jernih. Begitu. Jadi mohon maaf, ini jilbabnya mundur-mundur. Jadi cukup sekian UP dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Bye. Baik, Kak.
Semangat Kak, jangan sedih-sedih Kak, jangan menangis, jangan ragu, jangan bimbang. Segera laporkan ke Pluk 9. Bye.